Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 4 Juli. Saya terus mengajak kita, mari kita terus membaca Alkitab secara teratur. Amin. Baik, sebelum kita lanjutkan, saudara kita, mari berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kembali kami boleh membaca Alkitab, mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya meneguhkan, menguatkan iman kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, pagi hari ini tema bagi kita, Herodes ditampar Tuhan. Herodes ditampar Tuhan. Saya bacakan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-23. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan lalu duduk di atas takhta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Di dalam Alkitab kita ini kita sering mendengar nama Herodes. Ya, Herodes ini adalah nama keluarga dari raja-raja yang dilantik Roma untuk memerintah atas orang Yahudi. Ya, ada seperti Herodes Agung, ini yang memerintahkan pembantaian anak-anak saat dia berusaha untuk membunuh Yesus. Herodes Agung ini punya anak 3. Ya. Anak yang pertama bernama Herodes Archelaus, yang kedua Herodes Antipas, yang ketiga Herodes Filipus, atau disebut juga Herodes II. Herodes Archelaus ini dia menguasai lebih dari 50% kerajaan ayahnya, yaitu kerajaan wilayah Yudea, Samaria, dan Idumea. Sementara Herodes Antipas dia menguasai wilayah Galilea, dan Herodes Filipus dia menguasai wilayah Iturea dan Trachonitis ya. Iya. Ya, Herodes Filipus inilah yang memiliki istri bernama Herodias. Kemudian dia bercerai. Kemudian dia menikah dengan Herodes Antipas, yang kemudian ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Dia mengatakan, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Dan dia sakit hati memenjarakan Yohanes Pembaptis, yang kemudian kepalanya dipenggal di penjara. Itu adalah Herodes Antipas. Ya. Herodes Antipas ini yang menjadi penggantinya adalah Herodes Agrippa I. Ya. Herodes Agrippa I inilah penerus dari Herodes Antipas, dan inilah yang disebut di dalam Kisah Para Rasul yang ke-12 ini, yaitu Herodes Agrippa I yang memerintahkan supaya Yakobus, murid Tuhan, Yakobus murid Yesus, dibunuh, dan juga yang memenjarakan Petrus. Saudara yang kasih Tuhan, Herodes ini makin bersemangat membunuh orang-orang Kristen pada gereja mula-mula. Karena apa? Mendapat dukungan dari orang Yahuda. Dia mendapat dukungan dari orang Yahuda. Ketika dia memasukkan Petrus ke dalam penjara, dia merasa bangga. Karena apa? Dia senang dengan melihat orang-orang Yahudi mendapat dukungan. Makin dia bersemangat, saudara, dia ingin juga membunuh Petrus. Kemudian Petrus dimasukkan dalam penjara. Tetapi kemudian malaikat Tuhan melepaskan Petrus dari penjara dengan cara yang ajaib, saudara ya. Dan kita melihat juga Herodes ini memang sangat berpengaruh, besar pengaruhnya. Karena banyak orang juga yang menggantungkan hidupnya kepada Herodes ini. Ya, seperti dalam ayat ini kita lihat ada orang Tirus dan orang Sidon. Dan Herodes ini memang benar-benar menjadi orang yang menakutkan bagi gereja mula-mula. Karena dia punya kuasa yang sangat besar, dan bahkan mereka ada di pihak orang Yehuda yang membenci kekristenan. Dan bahkan kita melihat di sini Herodes ini menyamakan dirinya dengan Allah, sehingga dia ditampar oleh malaikat Allah. Di dalam renungan kita ini ada 3 poin yang saya mau bagikan bagi kita. Yang pertama, saudara, bahwa Allah menentang orang-orang yang sombong.
orang yang congkak, saudara. Jadi jangan kita sombong, saudara. Di dalam hidup ini tidak ada yang kita bisa sombongkan. Semuanya karena anugerah Tuhan. Amin. Allah menentang orang yang sombong. Yang kedua, saudara, kita melihat di sini bahwa mayatnya dimakan cacing-cacing. Artinya kematiannya ini sangat hina di hadapan Tuhan. Berbeda dengan Mazmur pasal yang ke-116 ayatnya yang ke-15 dikatakan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Artinya orang ini, Herodes ini adalah orang yang menentang Allah. Orang yang sangat tidak berharga di mata Tuhan. Mari saudaraku, kita menjadi orang yang rendah hati, supaya kita juga menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Yang ketiga, saudara, sebesar apapun kekuasaanmu, hindarilah menyakiti hati Tuhan. Hindarilah menyakiti pengikut-pengikut Kristus. Hindarilah menyakiti hati-hati yang menyebarkan Injil. Di sini kita melihat Herodes membunuh Yakobus, murid Yesus. Herodes berusaha untuk membunuh Petrus. Herodes menghalangi pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan pada akhirnya Allah yang akan menentang dia. Allah yang akan berurusan dengan orang-orang seperti ini. Biarlah kita seperti Daud, saudara. Daud, orang yang sudah dihormati, dia tidak mau menyentuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Dia tidak mau menyakiti orang yang diurapi Tuhan. Lebih baik dia melarikan diri. Dia percaya bahwa Allah akan berurusan dengan orang itu. Biarlah orang yang Tuhan yang berurusan. Walaupun orang yang takut Tuhan itu ada dalam kesalahannya, tetapi dia tidak mau menjamahnya, saudara. Dan inilah yang menjadi teladan bagi kita, orang-orang yang takut Tuhan. Amin. Jadi ketika orang lain membenci kita, kita tidak diizinkan untuk membalas. Tapi itu adalah urusannya Tuhan. Lebih baik kita mendoakan dia supaya dia menerima Yesus sebagai Tuhan. Amin. Ya. Demikian renungan kita pagi hari ini. Kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman memberkati setiap kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.